Pernahkah kalian mendengar tentang kasus pembongkaran ruko di Pluit yang memakan bahu jalan milik publik? Ya, topik ini telah menjadi pembicaraan hangat dan menarik banyak perhatian di berbagai platform media. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam dan melihat reaksi masyarakat terhadap kasus ini. Apa tanggapan mereka? Bagaimana ini mempengaruhi mereka? Dan bagaimana mereka berharap situasi ini akan diselesaikan. Kalau hanya fokusnya pada pembongkarannya saja, menurut saya itu tindakan yang kejam ya. Karena bagaimanapun kita harus memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang kerja di sana. Itu merupakan suatu keadaan sosial yang lama ditemui, soalnya gini, misal kalau mereka nggak punya izin mendirikan bangunan, ya fair-fair aja gitu, itu dibongkar buat fasilitas umum. Toh biasanya kalau ruko kan ngasih kayak uang kas gitu kan, itu kan cuma untuk sewa mungkin sewa lahannya aja ataupun tempat domisili aja. Jadi untuk kalau makan bawah jalan ya sebaiknya harus bongkar. mereka juga nggak bayar dispensasi gitu. Tapi alangkah baiknya ketika mereka dibongkar, rumah mereka dibongkar, alangkah baiknya ada dispensasi dari pemerintah sendiri, seperti ketika seperti memindahkan bangunan ke area lain atau bagaimana, misalnya ada langkah preventif dari pemerintah gitu. Menurut saya sudah cukup ada etikanya ya. Karena kan sebagai orang awam jarang ada yang tahu kalau misalkan harus tidak boleh melewati bahu jalan. Sedangkan kalau kita beli atau sewa kepada developer, mereka bilangnya oke, ya udah mereka tinggal pakai aja. Indonesia itu kan negara hukum ya, jadi semua ada aturannya. Kalau misalkan kita pakai fasilitas publik, berarti kan kalau seenggaknya kalau kita nggak tahu hukum, kita tahu etika. Untuk etikanya ya, ini dia juga tahu kan berapa ukuran lahannya dia, ini dia juga menyesuaikan lah. Jadi nggak bangunan ruko berapa meter itu nggak bisa atau harus dipres sesuai dengan, terus itu bawah jalannya dia, aksesnya dia untuk ruko kan harus dipikir juga. Etikanya seperti itu. Maksudnya kita nyuwun sewu juga, bahasa Jawanya kita nyuwun sewu ataupun izin pada area kampus itu. Penting sih itu. Tentu etika ada sih mbak, seperti halnya kita ambil contoh, dan tanpa izin mendirikan bangunan tiba-tiba menempati suatu tanah yang bukan milik kita. Nah itu kan etikanya agak kurang ya. Jadi bukan hanya dipandang dari sisi hukum saja. Ini menurut saya iya sih. Kalau pemerintah fokus ke infrastruktur itu bagus sih. Jadi kalau infrastrukturnya baik, hanya itu kan salah satu cara juga untuk menyejahterakan warganya. Menurut saya pemerintah masih harus lebih memperhatikan lagi fasilitas umum ya, karena memang pemerintah sudah melakukan banyak improvement di bidang fasilitas umum, tapi juga masih ada jembatan penyeberangan yang kotor dan bau sehingga banyak orang yang males untuk lewat ke sana, memilih lewat zebra cross. Sama aja sih mbak, nggak ada bedanya juga. Saat ini warga juga diperhatikan sih, juga sih maksudnya gitu. Seperti apa mungkin kita lebih sering-sering tanya ke perangkat desa ataupun perangkat kampung tersebut jika pembangunan ruko itu berada di area kampung tersebut.
sebenarnya kita sebagai milenial harus berperan sebagai fasilitatif. Dan pemerintah juga ada kaitannya dengan langkah kita dalam memberikan perubahan. Ya lihat-lihat dulu ya. Kalau berperan aktif lalu kayak bilang gitu gimana?